kawan Bapak Ibu semua ya. Hari ini kita masuk di pelatihan pengadaan barang dan jasa. Kami sekilas membahas atau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di Pamsimas kita ada namanya pengadaan barang dan jasa. Mungkin di pengadaan barang dan jasa ini ada 4 metode yang kita laksanakan, yaitu metode partisipasi masyarakat, dan kedua adalah metode pemilihan langsung atau shopping, dan metode ketiga adalah metode pemilihan langsung atau dalam bentuknya penawaran nanti. Dan metode ketiga adalah keempat adalah metode metode keempat adalah metode penunjukan langsung ya. Mungkin di Pamsimas yang sering kita pakai adalah 2 opsi, yaitu pemilihan langsung dan metode pengadaan langsung ya. Tapi ada 2 perbedaan, adalah pengadaan langsung dan pemilihan langsung. Yaitu di pengadaan langsung ini adalah model shopping ya. Pelaksanaannya ketika pengadaan barang di bawah 200 juta. Mungkin kalau 200 juta ke atas maka kita menggunakan metode pemilihan langsung ya. Itu Bapak Ibu ya. Itu perbedaannya. Salah satunya dulu dari segi pembiayaan. Mungkin kalau jasanya ya, dari jasa kalau pengadaan langsung, kalau di bawah 100 juta bisa silakan pengadaan langsung. Tapi kalau di atas 100 juta untuk pengadaan jasa, maka kita akan melakukan yang namanya pemilihan langsung. Ini pengadaan langsung ini ya, langkah kriteria kita adalah kita melakukan yang namanya survei 3 pembanding harga ya. Survei 3 pembanding harga atau 3 survei pembanding harga toko ya. Setelah kita lakukan 3 survei pembanding harga, tentunya dari berbagai toko yang kita lakukan survei ya, itu sudah dapat kita angka-angka berapa harga satuan yang namanya barang yang akan kita belanjakan, mulai dari fabrikasi, mulai dari yang namanya perpipaan dan aksesoris maupun pompa dan berbagai hal lainnya. Begitu juga dalam pemilihan langsung ya. Pemilihan langsung adalah yang membedakannya adalah kita melakukan yang namanya penawaran ya. Ya, penawaran mungkin langkah-langkah awalnya dari pemilihan langsung ini adalah kita lakukan namanya pengumuman di desa ya. Pengumuman di desa, jadi pengurus atau tim pengadaan melakukan pengumuman yang memberikan pengumuman di papan informasi bahwa akan dilaksanakan yang namanya pengadaan barang dan jasa ya. Setelah diberikan pengumuman dengan rentan waktu sekian, nanti tentu dengan kesepakatan berapa waktu yang akan kita berikan, mengingat juga waktu pelaksanaan yang namanya kegiatan. Seterusnya nanti setelah penawaran dilakukan pengumuman, tentu penawaran ya, pemasukan penawaran, terus pembukaan penawaran, tentu juga peninjauan dari hasil dari penawaran. Setelah dilakukan peninjauan nanti tentu ada rapat internal antara pengurus dan begitu juga tim pengadaan untuk menentukan siapa yang menang. Ya, setelah ada pengumuman pemenang, tentu barulah kita melaksanakan yang namanya kita kontrak dengan nanti salah satu supplier yang jadi pemenang. Begitu juga dengan pemilihan pengadaan langsung ya. Kita lakukan sampai 3 toko. Setelah dilakukan sampai 3 toko, tentu tim pengadaan akan melakukan yang namanya survei. Setelah survei maka dilakukan yang namanya rapat internal antar pengurus ya, menentukan toko mana yang akan jadi pemenang. Setelah dilakukan menentukan pemenang, tentu ada berita acara. Berdasarkan berita acara yang disepakati siapa yang menjadi pemenang, nanti berdasarkan itu nanti ditunjuklah yang namanya pemenang dari hasil pengadaan langsung ini. Maka segala persiapan untuk selanjutnya, mulai dari ikat kontrak dengan yang namanya supplier ya, tentu semua butir-butir nanti di situ akan dibahas di dalam itu. Jadi itulah beberapa metode pengadaan. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa menerapkan yang namanya metode ini. Sebenarnya sih di pemerintah ini alangkah lebih baik sebenarnya kalau metode partisipasi masyarakat dilaksanakan ya, karena selain daripada mengurangi biaya, dan kita juga lebih fokus namanya ke pemberdayaan. Ya, mungkin itu aja bisa kami sampaikan. Kalau ada
beberapa pertanyaan yang kurang dimengerti, mungkin di ruang diskusi nanti kita bahas lebih luas lagi bagaimana yang namanya metode pengadaan ini. Ya, demikian dan terima kasih.